Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila muallif Maulid At-Tibai Syekh Abdul Rahman At-Tibai al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warḍa 'ani as-sahabah, ya Rabbi warham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi wakfi kulla mu'dhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warzuqna ash-shahadah, ya Rabbi hitna bis-sa'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi taghshana binuri, ya Rabbi nakhtim bil mushaffa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai pada pasal atau bab yang ke-12 tentang sifat atau kedudukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggi dibandingkan dengan para nabi dan para utusan lain. Di sini Syekh Abdul Rahman At-Tibai mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syar dawil albab, hatta ajwalakum awaisa ma'ani ajallil ahbab, al-makhsus bi ashrafil alqab, ar-raqi ila hadratil malikil wahhab, hatta nazar ila jabalihi ila sitrin wala hijab. Ahdiru. Syekh Abdul Rahman At-Tibai ingin mengajak kita melalui kalimat-kalimat ini. Apa katanya? Ahdiru qulubakum, hadirkan hati kalian. Maksudnya simak baik-baik, masukkan dalam hati apa yang ingin dia sampaikan. Ya ma'syar dawil albab, wahai orang-orang atau wahai kelompok, wahai golongan orang yang memiliki akal sehat. Terus dia bilang hatta ajlu alakum,
sehingga aku akan menjelaskan atau menerangkan. Ajluwa itu artinya ubayyina, menjelaskan, menerangkan lakum kepada kalian aroisa ma'ani ajallil ahbab, menjelaskan arois itu jamak dari kata arus. Al-arus itu artinya pengantin. Nabi itu digambarkan oleh Abdurrahman Ad-Dibai dalam bab ini, Nabi bagaikan pengantin. Pengantin itu ya pakaiannya, kemudian pelaminannya, semua serba indah. Ma'aniya araisa ma'aniya ajalil ahbab. Ajalil ahbab itu artinya adalah seindah-indah atau semulia-mulia, seluhur atau setinggi-tinggi al-ahbab di antara para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, dengarkan baik-baik, hadirkan hati, camkan baik-baik. Aku akan mengatakan, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki kedudukan atau beberapa kedudukan. Yang pertama, beliau itu adalah ajallil ahbab, kekasih yang paling luhur, kekasih yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayatnya bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas berkata, jalasa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna. Jadi suatu waktu itu sahabat-sahabat itu duduk-duduk menunggu kehadiran Nabi. Masya Allah, Nabi itu selalu ditunggu oleh sahabat-sahabatnya. Nabi itu senantiasa dinanti-nanti oleh sahabat-sahabatnya. Kalau beliau sedang berada di dalam rumah, ditunggu di masjid, lalu ditunggu. Kayak gimana ya, kalau nggak ketemu Nabi dalam sehari itu rasanya kangen, ditunggu. Kemudian Ibnu Abbas berkata, fakhraja hatta idza sami'ahum yatadzakirun fasami'a hadithahum faqala ba'dhum ajaban. Tiba Rasulullah muncul Nabi. Ketika muncul di hadapan para sahabat yang dulu tadi, beliau mendengar, tiba-tiba beliau mendengar mereka bercakap-cakap, mereka ngobrol, berbicara. Di antara pembicaraannya adalah ajaban anallahu azza wa jalla ittakhadha min khalqihi khalilan. Sungguh aneh, sungguh ajaban itu artinya ajib itu heran. Sungguh heran katanya dia. Suka mereka merasakan. Saya tuh heran, kok bisa ya Allah itu kok ngangkat salah satu kekasihnya dari makhluknya. Allah mengangkat itu Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim juga Khalilullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata sahabat-sahabat itu, kenapa ya Ibrahim yang diangkat sebagai kekasih Allah, kok bukan Nabi kita yang bilang gitu? Kenapa? Bapak dan sekalian, Nabi Ibrahim itu diangkat sebagai kekasih Allah karena memang punya keistimewaan. Dia bilangnya Khalilullah. Allah sendiri yang mengatakan wattaqallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Suatu waktu Nabi Ibrahim itu pernah ditanya oleh umatnya, oleh salah satu umatnya, bertanya pertanyaannya itu kayak ngedek. Hai Ibrahim, apa alasan Allah itu mengangkat engkau sebagai kekasihnya? Alasannya apa? Mengangkat engkau sebagai kekasih? Atau pertanyaan ini, hai Ibrahim, kamu tuh punya kelebihan apa sih kok sampai Allah mengangkat engkau sebagai kekasih Allah?
Jadi pertanyaan ini sudah dijawab oleh Nabi Ibrahim. Kalau ibu kita semua bapak ibu mau jadi kekasih Allah, orang yang disayang oleh Allah, contoh apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu mengapa diangkat oleh Allah sebagai seorang kekasih? Karena Nabi Ibrahim itu begitu dermawan. Dermawannya luar biasa. Bahkan disebutkan dia tidak mau makan siang atau makan malam kecuali ada orang lain yang ikut makan bersamanya. Jadi kalau beliau mau makan itu, dia panggil orang lain atau dia panggil orang yang lewat di depan rumah, masuk sini makan bersama saya. Bahkan ketika gak ada orang lewat, beliau harus berjalan keluar dari rumah kira-kira 1-2 mil pergi cari orang yang bisa diajak makan bersama. Itu dermawannya Nabi Ibrahim. Yang kedua, contoh dermawannya itu bahwa Nabi Ibrahim itu pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim itu bukan orang tak punya, ternaknya tidak bisa dihitung, kambingnya, untanya, sapinya banyak sekali. Itu tidak bisa dihitung jumlahnya, saking banyaknya. Yang bisa dihitung justru penjaganya. Penjaganya itu anjing-anjing yang menjaga mengembalakan ternak Nabi Ibrahim. Itu baru bisa dihitung. Nah, satu waktu Allah menguji melalui malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menemui Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sedang melihat-lihat ternaknya, ada seorang musafir, padahal ini malaikat. Musafir itu mengatakan, wahai Tuhan Ibrahim, Anda ini ternaknya banyak sekali. Nabi Ibrahim, alhamdulillah. Bolehkah aku ini minta satu ekor saja dari domba yang Anda punya? Saya ini seorang musafir berangkat dari kampung sana mau menuju ke sebelah bukit ini, tapi saya persediaan untuk makan udah habis. Nabi Ibrahim nggak pakai nanya namanya siapa dan sebagainya, tapi Nabi Ibrahim mengatakan ini, jangan satu, semua juga boleh. Nabi Ibrahim mengatakan, kalau engkau bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1 kali, maka aku akan berikan 1/3 ternak saya. 1/3. Kalau engkau bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah 2 kali, aku berikan separuhnya. Kalau engkau bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai 3 kali, aku akan berikan seluruhnya. Silakan kau. Gitu. Ini yang nantinya kemudian Nabi Ibrahim kerucut. Kerucut itu apa, Bu? Kerucut tahu nggak kerucut? Kerucut itu artinya salah ucap, terlanjur ucap gitu. Tahu semua. Nah, terus si orang musafir ini mengatakan, enggak, saya tidak butuh 1 ekor pun. Saya ini diutus oleh Allah untuk menguji Anda. Anda ini ternaknya banyak, itu ditaruh di hati atau ditaruh di lembah. Nah gitu. Dia bilang begini katanya, jangankan kok ternak, kalau saya diminta oleh Allah untuk diberikan kepada orang lain, saya berikan. Jangankan ternak, kalaupun saya, andai kata saya punya anak, lalu diminta untuk dikorbankan pun akan saya korbankan. Itu kemudian nanti ketika beliau sudah punya anak namanya Ismail, Allah uji lagi. Jawab omongan kamu benar apa enggak, wahai Ibrahim? Dulu pernah ngomong kalau punya anak, kalau sudah korban, maka itu sudah sebenarnya. Nah ini sebentar lagi kan kita namanya mengikuti sunnah. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu mengapa dijadikan sebagai kekasih Allah? Karena Nabi Ibrahim itu orang yang ketaatannya kepada Allah tidak tanggung-tanggung. Kalau Allah sudah perintahkan, dia tidak pakai nalar. Contoh, ketika Ismail lahir dari
rahim siapa Bu? Ismail. Bukan Ismail itu. Ismail itu lahir dari rahim siapa? Siti Hajar. Siti Hajar. Kalau yang lahir dari Siti Sarah namanya Ishak. Makanya mengapa dinamai Ismail? Ini sedikit bahasanya dari bahasa. Ismail itu bahasa Ibrani. Aslinya bunyinya bukan Ismail tapi Yis pakai ya. Yismail. Yismail itu kalau dalam bahasa Arab dari akar kata sami'a yasma'u, artinya mendengar. Mengapa anak yang pertama dinamai Yismail? Dan bahasa itu biasa kalau diucapkan oleh orang yang bukan lisannya berubah menjadi Ismail. Artinya Ismail itu Ismail, Yismail. Yisma itu artinya mendengar, il Tuhan. Itu bahasa Ibrani. Mengapa dinamai Ismail? Karena selama ini Nabi Ibrahim berdoa bersama istrinya agar minta supaya diberikan keturunan, lalu diberikan keturunan. Akhir Ismail lahirlah anak laki-laki, maka kemudian dinamai Yismail. Artinya Tuhan mendengar doa kita. Nah, ketika Ismail lahir, Tuhan perintahkan, wahai Ismail, bawalah anakmu dan binimu Hajar ke arah selatan. Nanti kalau saya bertitah untuk berhentilah. Bawa ke selatan, bertiga tuh jalan. Sehingga sampailah di sebuah lembah. Lembah itu bahasa Arabnya Bakah. Ingat-ingat nih, lembah itu berarti adanya di bawah, orangnya di bawah bukit. Ya. Jadi Ka'bah atau Masjidil Haram, kalau Bapak Ibu lihat sejarah ya, foto-foto masa lalu itu dikelilingi oleh bukit-bukit. Sekarang juga masih ada bukit yang belum ditemukan. Lembah itu namanya bahasanya Bakah. Kemudian berubah nanti pengucapannya menjadi Makkah, gitu. Di bawah situ, kemudian Allah berkata taruh situ. Nah, lalu begitu taruh situ hanya dengan persediaan satu jerigen air, Hajar ditinggal. Ibrahim diperintahkan oleh Allah pulang kamu ke istri yang satu, yaitu istri pertama namanya Sarah. Coba ibu bayangin kan, kalau ibu habis melahirkan, lalu sang suami bilang aku tak pergi ke sana ya. Sampai kapan bang? Dia nggak tahu lah. Kira-kira ibu itu kan? Enggak kan? Siti Hajar juga begitu. Begitu Nabi Ibrahim dititahkan, balik kamu Ibrahim ke Palestina. Siti Hajar tidak tanya mau kemana bang, enggak. Dia hidup di belakang. Selalu Ibrahim menengok. Lalu baru bertanya Hajar itu, nggak dikabulin enggak, bang? Ini aku ditinggalkan di sini atas perintah Tuhan atau kehendak kamu? Atas perintah Tuhan. Jalan lagi, tanya lagi, bang, ini saya ditinggalkan di sini. Kehendak Tuhan atau kehendak kamu? Kehendak Tuhan. Sampai 3 kali baru mulai oke. Kalau kehendak Tuhan saya rela. Baliklah abang ke sana. Cuma sedikit, kira-kira untuk berapa hari minum itu? Maka kemudian lahirlah Zamzam. Nah itu. Nah, jadi ketaatan. Coba bayangin ya, orang baru punya anak yang umurnya lama sekali, oleh Allah bawa ke Bakah, tinggal di situ. Makanya nanti di dalam surat Ibrahim, surat ke-14 itu ada ayat yang mengatakan ini askantum min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana inni askantu min dzurriyyati
biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Dia bilang begitu. Tuhan, aku tempatkan salah satu di antara keturunan aku di sini di dekat Baitul Muharram. Nanti Ibrahim berdoa. Nah, doanya Nabi Ibrahim itu nanti doa waktu meninggalkan si Ismail kecil itu doanya banyak. Antara lain warzuqhum minat thamarot. Ya Allah, berikan rezeki penduduk di sini nanti dengan buah-buahan. Dan sekarang itu nyata, bukan sekarang aja, dulu dan nyata. Mekah itu nggak nanam pisang, nggak nanam rambutan, nggak nanam, tapi segala buah ada. Dan buahnya adalah yang terbaik, timun yang terbaik, terong yang terbaik, jeruk yang terbaik, semua yang terbaik. Itu asli buahnya. Oke, maka Nabi Ibrahim dijadikan Allah Khalil. Karena apa? Karena dalam mentaati perintah Allah dia tanpa nalar. Yang ketiga, mengapa Ibrahim itu dianggap menjadi Khalil kekasih Allah? Yang ketiga adalah tawakalnya Nabi Ibrahim. Tawakalnya, pasrahnya, berserah dirinya itu luar biasa. Coba seorang bapak baru punya anak, masih jabang, masih merah, masih bayi, istrinya baru melahirkan, lalu oleh oleh pimpinannya misalnya, kamu tugas di luar kota, di misalnya Sumatera, Kalimantan, 1 tahun, dia pasti akan nawar, Pak, istri saya baru melahirkan, masa saya tega nikah? Jangan sekarang, apalagi kalau sudah 2 bulan nanti besok bisa diterima. Pasti itu. Nabi berkata, nyampe situ Allah tidak pulang. Dia bilang apa? Kalau yang nyuruh Allah, yang tanggung jawab Allah. Gitu. Lo yang nyuruh saya pulang Allah, taruhnya suruh tahu ditempatkan di situ, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, tidak ada sumber mata air, tapi disuruh di situ ya sudah, saya pergi. Disuruh pulang. Dan tanggung jawab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncul nanti air zam-zam. Kemudian setelah muncul air zam-zam, berkembanglah orang-orang dari jauh cari kuasa, cari sumber mata air ke situ. Di sini ada mata air bagus. Mereka kemudian pindah, masih pindah. Nanti kemudian membentuk komunitas, membentuk kampung, membentuk satu kaum yang nanti akan melahirkan suku-suku dan seterusnya. Oke, itu namanya. Orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi menjelaskan kok Allah mengangkat kok Ibrahim ini sebagai Khalilullah. Itu artinya alasannya sudah ada. Waqala akhar, kemudian yang lain berkata, Mada bi'ajabi min kalami Musa. Ya, kalamahu taklima. A'jaba man atau Mada bi'ajabi min kalami Musa kallamahu takliman. Pertama, ada lagi yang lebih mengherankan, lebih menakjubkan. Musa itu loh, Nabi Musa itu diajak bicara langsung oleh Tuhan. Kenapa bukan Nabi Muhammad? Waqala akhar, ada yang lebih heran lagi nih, mengherankan juga. Fa Isa kalimatullah wa ruhi. Musa itu dianggap kalimat Allah atau firman Tuhan. Dan seterusnya. Adam juga begitu katanya. Adam juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Nabi muncul. Sudah mendengar obrolannya sahabat-sahabat Nabi, kemudian Nabi menampakkan dirinya. Lalu mengucapkan wassalam, kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum. Sahabat-sahabat Waalaikumsalam. Kemudian Nabi mengatakan, "Qad sami'tu kalam." Sahabat-sahabatku, aku tadi dengerin obrolan kalian, dengerin yang kalian diskusikan, yang kalian katanya mengherankan. Wa ajabakum, dan keheranan kalian tentang Ibrahim, anak Ibrahim Khalilullah, wa huwa kadzalik. Kamu bilang heran Nabi Ibrahim dijadikan kekasih Allah. Nah, memang keadaan begitu.
dan memang pantas dia dijadikan itu. Kemudian kamu bilang lagi bahwa Musa Najiullah, Musa yang diselamatkan oleh Allah, kemudian diajak bicara oleh Allah di Jabal Sinai, Jabal Sinai. Musa, kamu heran kalau Musa itu diselamatkan oleh Allah, kemudian diajak bicara langsung. Musa itu diselamatkan oleh Allah dari sana, dari bicara untuk membawa kaum Bani Israel dari kumpulan meninggalkan Allah, diselamatkan oleh Allah dengan cara membelah sungai dan membelah Al-Quran. Ini ada kisahnya di dalam Surah yang ini seorang Surah tentang Nabi Musa menyelamatkan kaum Bani Israel dari Firaun dari Mesir. Itu jumlahnya kaum Bani Israel itu waktu itu 60.000 orang. Bayangin coba, menyelamatkan 60.000 orang, diajak pergi ayo. Kemudian harus menyeberangi Laut Merah. Itu dikisahkan begini, ketika Nabi Musa diperintahkan Allah, pukulkan tongkatmu ke laut, kemudian membelah laut Merah jadi jalur, cuma satu jalur. Ketika kaum Bani Israel disuruh ayo masuk, masing-masing ragu-ragu, ini jangan-jangan nanti saya masuk duluan, tahu-tahu airnya balik gitu, nanti saya malah tenggelam. Kata Musa, enggak, dijamin enggak akan. Waktunya berang dulu sana semua baru air itu akan kembali. Kalau cuma satu jalur gitu kita desek-desekan, wahai Musa, bikinlah beberapa jalur. Musa, kamu pulang bikin beberapa jalur, didindingi oleh air. Mereka masih nggak mau, dindingnya kok ketutup gitu, nanti jalur yang sini berangkat, kira berangkat, yang sini berangkat, di sini ternyata nggak berangkat. Bani Israel itu dari dulu begitu, banyak ngomongnya, banyak bertanya, pokoknya susah. Akhirnya terus gimana? Masing-masing kasih jendela. Jadi satu jalur ini ada jendelanya. Jadi masing-masing tahu, oh sama-sama berangkat. Walhasil pada akhirnya hanya berangkat. Itu kisahnya ada di dalam surat ke-6 dan surat Al-An'am. Nah, itu Nabi Musa. Kemudian oleh Allah diselamatkan sampai nyebrang sana, dikejar Firaun sampai di tengah Laut Merah. Kemudian Musa dan kaumnya sudah sampai di pinggir, di seberang. Kemudian barulah air itu dikembalikan lagi dan Firaun dan bala-balanya kemudian diselamatkan. Kemudian ditenggelamkan. Tapi yang diselamatkan itu, selamatkan jasadnya maksudnya, itu adalah Firaun. Itu di dalam surah Al-Yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka. Allah berfirman begini, hai Fir'aun, kamu memang tidak saya selamatkan ruhnya, tapi badan kamu saya selamatkan, tidak dimakan oleh ikan, tidak hancur. Al-Yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat, agar kamu menjadi pelajaran buat orang-orang yang akan datang. Gitu. Jadi Fir'aun itu sampai sekarang jasadnya ada, tidak hancur, jasadnya masih ada. Dulu tahun berapa itu saya masih tahun 92 itu ada festival namanya Festival Islam di Jakarta itu, di festival Istiqlal di Istiqlal itu pernah. Bukan jasadnya Firaun tapi apa namanya gambarnya bawa kesini dipamerkan. Oke. Kemudian wahwa kadzalik kata Nabi SAW, memang kisah begitu, memang Nabi Musa begitu tentangnya kedudukannya. Wa Isa ruhullah, kalimatu Isa juga katanya ruhullah, memang Isa dianggap oleh Allah sebagai kalimat ruhnya ruhullah. Kadzalika wa Adam istafahu Allah, dia Adam dipilih oleh Allah, memang
Allah memilih dia untuk itu. Tapi ingat, yang berkata Nabi Muhammad, ala wa ana habibullah wala fakhr. Ketahui, wahai sahabat-sahabatku, kalian harus tahu ya. Ana habibullah, aku ini juga kekasih Allah. Wala fakhr, aku tidak menyombongkan diri. Aku tidak sombong. Aku tidak merasa sombong. Wa ana hamil, wa ana hamilun, wa ana hamilu liwa'il hamdi yaumil qiyamah. Dan aku kelak di akhirat pada hari kiamat itu, akulah yang akan membawa panji liwa'ul hamdi, panji yang bertuliskan lafaz alhamdulillah, panji agama Allah Subhanahu yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wala fakhr, dan aku tidak merasa sombong, tidak sombong karena itu. Wa ana awwalu syafi', aku juga adalah orang yang pertama yang akan menolong umatnya. Wa awwalu musyaffa', dan orang pertama yang diberi syafaat yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala fakhr. Nah, juga sudah saya sampaikan beberapa hadis tentang Nabi itu memberi syafaat kepada umatnya. Dan saya pertama kali akan mendapat syafaat, dan saya pertama kali akan memberikan syafaat. Kenapa? Ketika di mahsyar menunggu hisab, itu umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti itu berbisik-bisik, "Ini apa? Gak ada yang bisa membantu kita supaya cepat proses di hukumnya nih. Kalau begini nunggu lama nih." Maka kemudian mereka punya inisiatif mencari Nabi Adam. Nabi Adam dimintai tolonglah bicara sama Tuhan, berdoa supaya kita cepat dihisab ini. Nabi Adam mengatakan, saya nggak bisa, saya malu karena punya dosa. Dosanya adalah aku pernah melanggar makan buah kurbi, terus kemudian cobalah ke Nabi Nuh, cobalah ke Nabi Ibrahim, cobalah ke Nabi Musa, cobalah ke Nabi Isa. Isa mengatakan, jangan ke saya. Coba dulu itu saya pernah diberitahu waktu saya diutus oleh Allah bahwa setelah aku akan ada utusan namanya Ahmad atau Muhammad. Itu surat As-Saff. Surat As-Saff mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Surat As-Saff. Itu omongan Nabi Isa. Setelah aku nanti ketika Isa berpesan pada umatnya, nanti setelah aku itu akan ada seorang utusan, seorang rasul namanya Ahmad. Kemudian Nabi melanjutkan, saya telah yang akan membawa panji bendera. Wa ana awal syafi' wa awal musyaffa' yaumil qiyamah wala fakhr. Wa ana awal man yuharriku yuharriku hilakil jannah. Kata Nabi, aku juga nanti adalah orang yang pertama kali menggerakkan gelang-gelang atau sesuatu yang gelang, maksudnya kunci-kunci surga. Karena dulu itu kan ini kita nggak bisa bayangkan kuncinya surga seperti apa ya. Tapi Nabi mengatakan hilakil jannah, menggerakkan gelang-gelang atau kunci-kunci daripada surga. Fayaftahu Allahu li, kemudian Allah membukakan untukku, yudkhiluniha, kemudian Allah memasukkan aku ke dalam surga, wa ma'i, dan bersama aku diikuti oleh fuqara, wa ma'i fuqara'ul mu'minin, bersama aku adalah orang-orang fakir dari golongan orang yang beriman. Jadi
termasuk dipenuhi oleh orang-orang fakir dari kaum beriman. Kenapa? Ya, tentu tidak semua fakir yang beriman itu adalah fakir yang meskipun fakir tapi ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya tidak luntur. Nah, gitu. Makanya Nabi itu pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Kenapa berdoa begitu? Kenapa begitu? Tidak banyak pertanyaannya. Sebab kalau punya ini punya perusahaan banyak, ada Indomaret, ada Indosemen, ada Indofood, ada Indogrosir, ada pokoknya semua Indo punyanya dia. Wah, pertanyaan banyak. Tapi meskipun begitu, nanti itu bukan berarti terus tak punya apa-apa. Bahkan ada kebun yang nggak tahu sampai sekarang masih dikelola atau tidak, kebun kurma. Di dalam kitab Al-Durrul Marjan disebutkan Nabi itu punya beberapa kebun yang dari hasil rampasan perang, kemudian sebagian diwariskan kepada putra putrinya. Kemudian sebagian itu Nabi pertahankan, wasiat kepada Abu Bakar, ini pertahankan, ini hasilnya untuk kepentingan dan kemaslahatan orang-orang Islam. Nah itu nanti ada misalnya panjang, bahkan Siti Fatimah itu pernah menggugat Abu Bakar supaya mempertanyakan supaya ladang yang dititipkan itu diberikan kepada Fatimah putri, sampai ketika Fatimah wafat karena Abu Bakar bersikukuh, enggak, Abi misalnya begitu harus diurus oleh pemerintah, oleh pengganti, oleh berikutnya. Sampai ketika Fatimah wafat, Abu Bakar tidak diberikan. Padahal mestinya Abu Bakar kan khalifah, pemimpin, mestinya tahu kan Abu Bakar juga sahabat Nabi, kemudian mertuanya Nabi juga dari Aisyah kan, tapi enggak diberitahu oleh khalifah. Nah, Nabi wafat, 6 bulan berikutnya baru Fatimah wafat. Begitu Fatimah wafat, Ali bin Abi Thalib baru istilahnya itu membaiat atau mengakui kekhalifahan atau diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah. Itu dari awal Islam itu politik sudah bermain. Kemudian wa ma'i fuqara'il mu'minin wa la fakhra, aku tidak sombong. Wa ana akramul awwalin, aku juga adalah orang yang paling mulia di antara manusia yang pertama dari awal wal akhir, manusia yang paling akhir nanti di akhir zaman. Wala fakhra, aku pun tidak menyombongkan diri. Itu salah satu kedudukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada disebutkan ahdiru qulubakum ya ma'syar dzawil albab hatta ajlu lakum araisa ma'ani ajallil ahbab. Baru satu tuh. Yang kedua, yang terkedudukan Nabi itu al-makhsusi bi asrafil alqab. Beliau adalah orang yang secara khusus namanya dalam menyebutkan dalam mulia dalam sebutannya. Bapak dan Ibu sekalian, nama Nabi Muhammad atau Allah ketika menyeru Nabi Muhammad itu tidak dengan namanya. Tapi saya sedikit untuk biar nanti di depan. Jadi Allah nggak pernah menyebut nggak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya, ya Muhammad, cari aja dari Alif Lam Mim sampai Anas, orang manggilnya itu dengan gelarnya, ya Ayyuhar Rasul,
ya ayuhan nabi. Sementara para nabi yang lain panggil namanya. Ya Musa inni istafaituka, ya Ibrahim, ya Isa, dan insya Allah nanti kita akan bahas dua ajukan lagi di minggu yang akan datang, insya Allah. Wassalamualaikum